Oleh sebab itu kami mohon, berfirmanlah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, mengurapi kami sekaliannya, terkhusus hamba-Mu secara pribadi, supaya hidup ini Engkau layakan, Engkau pakai, Engkau gunakan menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Sidang jemaat, salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, penghormatan, pengagungan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja, mempelai via surga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih, rahmat, dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, dalam perlindungan, pertolongan, bahkan dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita waktu demi waktu, sehingga kita boleh datang beribadah, menikmati hadiratnya, bahkan menikmati kekuatan kuasa firman-Nya yang sanggup menolong kita dalam segala perkara. Firman Tuhan yang sudah kita ikuti dari kitab Wahyu, saudaraku, sudah sampai kepada pasal yang ke-12. Ya, di mana kita melihat pada pasal 12 kepada Rasul Yohanes diperlihatkan ada dua tanda. Tanda yang pertama adalah perempuan yang berselubungkan matahari, berpijak pada bulan dan bermahkotakan 12 bintang di atas kepalanya, dalam kondisi keadaan sakit bersalin dan hendak melahirkan anaknya. Ya, itu tanda yang pertama. Saya sudah terangkan, saudaraku, itu menunjuk kepada siapa. Sedangkan tanda yang kedua, ada seekor ular naga yang merah padam, yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas ketujuh kepalanya ada mahkota. Dan ular naga yang besar ini berada pada posisi di hadapan perempuan yang sedang mengandung itu, hendak menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dua tanda ini kita juga sudah perhatikan, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan dua tanda itu. Namun dalam kelanjutannya, Wahyu pasal 12 ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6, ketika perempuan yang sedang mengandung itu melahirkan anaknya, maka tiba-tiba anaknya itu diangkat, ya, diangkat atau dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, ya, di mana anak yang dilahirkan ini dikatakan akan menggembalakan atau akan memerintah semua bangsa dengan gada besi atau dengan tongkat besi. Iya, saudara yang terkasih, sementara ular itu ada di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan, namun ketika anaknya itu sudah dilahirkan, tiba-tiba diangkat, dibawa ke hadapan Allah. Setelah itu, dalam ayatnya yang ke-6, perempuan yang melahirkan itu juga, saudaraku, lari kepada gurun. Dan di sana sudah dipersiapkan Tuhan tempat baginya untuk dipelihara selama 1260 hari, atau sama dengan 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun. Jadi kita melihat ular naga tua itu yang sedang mengincar tetapi tidak dapat, ya, tidak mendapatkan incarannya. Oleh sebab itu, karena ular naga tua itu tidak mendapatkan incarannya, kita akan lanjutkan dalam ayat 7 sampai kepada ayat 9, di mana ular naga tua itu, saudaraku, mengadakan perlawanan langsung, ya, ke sorga, kepada Allah dan kepada para malaikat-malaikatnya.
Nah, ini yang akan kita perhatikan pada kesempatan malam ini dari Wahyu pasal 12 dari ayat 7 sampai kepada ayat 9, dan saya memberikan temanya peperangan di sorga. Ya, saya minta dibacakan dari ayat 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu si ular tua, Iya, terus. yang disebut iblis atau Satan, Iya. yang menyesatkan seluruh dunia, Terus. dilemparkan ke bawah. Terus. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Iya, dilemparkan ke bawah ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, ia mengincar anak yang hendak dilahirkan tetapi tidak mendapatkannya. Sedangkan perempuan yang melahirkan itu pun dilarikan ke padang gurun, dan di sana dia dipelihara oleh Allah di tempat yang sudah disediakan selama 3,5 tahun. Saya tidak kembali ke belakang, tetapi saya mengajak kita memperhatikan ayat 7 sampai kepada ayat 9. Jadi karena ular naga tua itu yang disebutkan tadi iblis atau Satan tidak mendapat sasarannya, maka ia mengarahkan perlawanan ke sorga. Ya, sehingga di dalam ayat 7 dikatakan, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi di sorga, ular naga itu dan malaikat-malaikatnya tidak mendapat tempat. Dengan kata lain, dikalahkan, ditaklukkan oleh Mikael dan juga bersama dengan malaikat-malaikatnya. Sehingga di dalam ayat 9, ular naga yang besar, si ular tua itu, saudaraku, yang disebutkan iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita memperhatikan terlebih dahulu bagian yang pertama adalah identitas yang lebih jelas daripada ular naga tua ini. Iya. Kalau di dalam ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, suatu tanda yang lain di langit, yaitu ular naga tua yang besar, ya, yang berwarna merah padam, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Lalu di dalam ayatnya yang ke-9 ini diterangkan, ya, dikatakan, dan naga besar itu si ular tua. Ya, jadi identitasnya di sini dinyatakan, disingkapkan, diberitahukan. Ya, naga yang besar yang berwarna merah padam itu disebutkan juga si ular tua. Bahkan juga disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia. Ya, saudara yang terkasih, kenapa dia disebutkan ular naga tua? Itu dulu yang kita perhatikan. Ya, naga yang besar yang merah ini menggambarkan, tadi dikatakan ular yang tua. Ya, ular naga yang tua. Kenapa dikatakan ular naga yang tua? Dikatakan dia tua karena sudah punya pengalaman. Kita tentu mengingat peristiwa di Taman Eden dalam Kejadian pasalnya yang ketiga. Iya, saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang ular, itu bicara tentang kelicikannya di dalam menipu, di dalam menyesatkan. Jadi kalau dikatakan ular naga tua, ya, ular itu menggambarkan kelicikan, kelicikan di dalam menipu, kelicikan di dalam menyesatkan. Jadi iblis itu digambarkan seperti ular, ya,
ini menunjukkan kepada kelicikannya di dalam menipu ataupun di dalam menyesatkan. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus menyampaikan, ya, aku takut kalau kesetiaan kamu yang sejati itu disesatkan, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dalam kelicikannya. Ya, jadi bicara tentang ular itu bicara tentang kelicikan, dalam menyesatkan, dalam menipu. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, dari ayatnya yang ketiga saja, iya. Tetapi aku takut, Iya. kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati Iya. Kristus, Terus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Jadi iblis itu digambarkan dengan ular. Itu bicara tentang kelicikannya. Bagaimana iblis itu begitu licik dalam menipu, dalam memperdaya, dalam menyesatkan. Ya, bahkan dalam memutarbalikkan kebenaran itu, dalam memutarbalikkan fakta, supaya orang tidak percaya kepada kebenaran, tetapi percaya kepada kesesatan. Supaya manusia itu tidak percaya kepada perkara-perkara yang benar, justru percaya kepada hal-hal yang palsu, yang sesat. Ya. Maka iblis itu digambarkan dengan ular, karena ular itu sangat terkenal, sangat menonjol dalam kelicikannya. Ya. Tetapi kelicikan daripada iblis di sini adalah menyesatkan, menipu, memperdaya. Maka di sini Rasul Paulus kembali, ya, mengutip bagaimana Hawa itu diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya, supaya manusia itu betul-betul tersesat, supaya manusia itu tidak percaya kepada kebenaran yang menyelamatkan, tetapi sebaliknya supaya manusia itu tertipu dan binasa. Ya. Nah, kalau dikatakan tadi ular naga tua, kenapa dikatakan tua? Itu bicara tentang pengalamannya. Jadi iblis itu sudah punya pengalaman, ya, beribu tahun di dalam menyesatkan manusia, sehingga manusia tidak percaya kepada kebenaran, justru percaya kepada dusta, kebohongan. Oleh sebab itulah iblis itu juga disebutkan sebagai bapa segala pembohong, bapa segala pendusta. Ingat Injil Yohanes pasal yang ke-8 dalam ayat 44. Iya, iblis itu disebutkan bapa segala pembohong. Ya, coba sebentar dulu ayat 44 saja. Ya. Iblis lah yang menjadi bapa. Ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Terus. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Terus. Apabila ia berkata dusta. Kalau ia berkata dusta terus. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ya. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala. Iya. Iblis itu disebut pendusta dan bapa segala pendusta. Iya. Saudara yang terkasih, apa yang dimaksudkan bapa segala pendusta? Bapa dari semua manusia yang suka dan cinta dengan dusta. Maka manusia yang suka dengan dusta, cinta dengan dusta, senang berdusta, bapaknya adalah
Iblis. Ya. Maka iblis itu disebutkan bapa segala pendusta. Ya. Bapaknya siapa? Bapa semua orang yang suka berdusta. Bapa semua orang yang suka berbohong. Dan di dalam dusta tidak ada kebenaran. Dalam diri manusia yang suka berdusta, dalam diri manusia yang cinta dengan dusta, tidak ada kebenaran. Ya, dalam suratan Rasul Yohanes, dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang keempat itu dikatakan, ya, dalam dusta tidak ada kebenaran. Sama seperti ini tadi, tidak ada kebenaran di dalam iblis itu. Kalau dia berdusta, dia berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, apa tujuannya? Untuk menipu, untuk menyesatkan, supaya manusia binasa. Dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, mengenal Tuhan, tetapi ia tidak hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, ia adalah seorang pendusta. Ya, dan di dalamnya, di dalam diri seorang pendusta tidak ada kebenaran. Ya. Di dalam diri seseorang yang suka berdusta tidak ada kebenaran. Yang ada kepalsuan. Maka seseorang yang suka berdusta, seseorang yang cinta dengan dusta, dalam dirinya tidak ada kebenaran. Baik hatinya, baik pikirannya, baik perkataannya, baik sikapnya, tingkah lakunya, saudaraku, tidak ada yang benar. Semua itu adalah dusta, kebohongan. Maka kalau ada jemaat yang suka berdusta, dalam dirinya tidak ada kebenaran. Apa yang diperkatakannya, semua itu hal kebohongan. Iya, baik sikap hidupnya, hatinya, cara hidupnya, semua itu kepalsuan. Orang-orang muda, anak-anak remaja, kalau suka bohong, ya, nanti dalam hidupnya itu pun tidak ada yang benar. Semua kepalsuan. Ya. Kalau pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan suka dusta, suka bohong, maka dalam dirinya tidak ada yang benar. Sehingga nanti melayani pun itu dalam kepalsuan. Ya. Hidup dalam kepalsuan, penampilan dalam kepalsuan. Segala sesuatu itu dalam kepalsuan. Kalau kita kembali kepada 2 Korintus pasal 11 tadi, iya. Ya. Sehingga dikatakan begini, ingat, ya, karena iblis itu adalah pendusta dan bapa segala pendusta, orang-orang yang suka dengan dusta, maka nanti ia akan menyamar. Kalau ia menyamar, berarti dia hidup di luar kebenaran. Dia tidak menunjukkan dirinya yang sesungguhnya. Ya. Coba dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 tadi, kita kembali dulu. Saya kutip ayat 14 dulu. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Tidak usah mengherankan, ya. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kalau seseorang itu menyamar, berarti kan bukan aslinya, toh? Iya. Walau terlihat seperti asli, tetapi bukan aslinya, bukan sesungguhnya. Iya. Kalau terlihat seperti seorang hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan hamba Tuhan. Kalau terlihat seperti seorang pelayan, tetapi sesungguhnya bukan pelayan. Ya.
Kalau terlihat seperti orang benar, orang yang kudus, tetapi bukan orang benar. Baik hatinya, baik pikirannya, baik perkataannya, maupun juga pelayanannya, serta gaya hidupnya. Namanya menyamar. Ya, yang namanya menyamar, dia bisa melakoni, ya, ataupun dia bisa menyamar seperti apapun yang dia kehendaki, yang dia mau. Bisa ditangkap kira-kira? Ya. Ini orang-orang yang suka hidup dalam kebohongan, dalam dusta. Bahkan terus dulu ayat selanjutnya yang 15. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Bukan suatu hal yang ganjil, bukan hal yang aneh. Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan. Nah, jika pelayan-pelayannya pun menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, tetapi terus kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan. Iya, kesudahan mereka setimpal dengan perbuatannya. Yang saya mau kutip ini, ya, bukanlah hal yang aneh, yang ganjil kalau pelayan-pelayannya pun menyamar seperti pelayan-pelayan kebenaran. Yang namanya menyamar, sekali lagi, berarti semua kepalsuan, bukan yang sesungguhnya. Ya, bukan yang sesungguhnya. Berbeda dengan anak-anak yang hidup di dalam terang, dalam kebenaran. Dia akan hidup dalam kebenaran, dia akan hidup dengan apa adanya, dia akan hidup menunjukkan kehidupannya yang sesungguhnya. Iya. Jadi hal yang pertama, kenapa iblis itu dikatakan ular naga tua? Bicara tentang ular itu bicara tentang kelicikan. Kelicikan dalam apa? Dalam menipu, dalam menyesatkan, dalam berbohong. Ya. Maka orang-orang yang ikut disesatkan itu, saudaraku, sehingga berbohong. Orang-orang yang disesatkan itu juga sehingga hidup di dalam kemunafikan, hidup dalam kepalsuan, bagaikan menyamar. Ya. Tidak menunjukkan identitas yang sesungguhnya, tidak menunjukkan sikap hidup, karakter yang sesungguhnya, tetapi hidup di dalam kemunafikan, hidup dalam kepalsuan. Jadi iblis berusaha untuk menyeret manusia keluar dari kebenaran. Dan ini adalah perlawanan. Perhatikan, ini adalah perlawanan iblis terhadap Allah, terhadap Kristus. Di mana kita tahu Kristus itu adalah disebutkan juga sebagai nabi. Ya, nabi yang selalu menyampaikan kebenaran supaya manusia diselamatkan melalui kebenaran, supaya manusia tidak binasa. Ya. Jadi Kristus itu disebutkan sebagai nabi, Yesus itu disebutkan sebagai nabi yang menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang menyelamatkan manusia. Tetapi iblis menyamar, iblis tampil menyatakan dirinya seperti ular dalam kelicikannya untuk menyesatkan manusia, supaya manusia bergeser dari kebenaran, manusia menolak kebenaran, manusia tidak mengerti tentang kebenaran, sehingga manusia itu binasa. Nah, itu yang pertama. Kenapa tadi iblis itu disebutkan sebagai ular naga yang tua? Ya. Jadi kalau dikatakan ular, itu bicara tentang kelicikannya dalam menipu untuk menyesatkan manusia. Yang kedua, iblis ini disebutkan
Iya. Ular ini tadi disebutkan sebagai iblis, atau iblis itu, ya saudaraku, digambarkan seperti ular naga yang besar, yang merah padam, ya, si ular tua yang disebutkan iblis atau Satan. Bicara tentang iblis, iblis itu dalam bahasa Gerika itu disebutkan diabolos. Ya, diabolos. Bukan dia bolos sekolah, bukan. Dia bolos sekolah, dia bolos kerja, bukan. Iya. Iblis dalam bahasa Gerikanya, ya saudaraku, ya disebutkan diabolos. Arti diabolos itu pemfitnah. Pemfitnah sama dengan penuduh atau pendakwa. Ya, pemfitnah, penuduh ataupun pendakwa. Ya, jadi iblis itu disebutkan diabolos. Artinya pemfitnah, pendakwa. Ya. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-10 ya. Coba Wahyu 12 ayat 10 dulu sebentar. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Ya. sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Terus. dan pemerintahan Allah kita, Ya. dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Terus. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa saudara-saudara kita. Terus. Mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Iya, kita. yang mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam di hadapan Allah kita. Iya, jadi kata pendakwa di sini, ya saudaraku, dalam bahasa Gerikanya itu disebutkan diabolos, yang artinya pemfitnah, ya, penuduh ataupun pendakwa. Jadi sifat daripada iblis itu memfitnah, menuduhkan hal-hal yang tidak benar. Tujuannya apa? Supaya seseorang itu menjadi lemah, menjadi tawar hati, menjadi kehilangan semangat. Sama seperti kita, kalau kita difitnah seseorang atau dituduhkan sesuatu yang tidak benar, tentu itu akan membuat kita gelisah. Itu akan membuat kita jengkel, itu akan membuat kita menjadi tawar hati, kehilangan gairah. Ya, saudara pernah difitnah? Amin. Amin. Ya. Kalau saudara pernah difitnah, saudara tahu bagaimana itu rasanya. Ya, ketika kita difitnah, ketika kita dituduh, ya, dituduhkan hal-hal yang tidak benar. Ya. Saudara yang terkasih, kita itu bagaikan didakwa. Dan itu akan membuat kita menjadi lemah, tawar hati, ataupun kehilangan gairah, kehilangan semangat. Sifat iblis demikian. Ya, memfitnah, menuduhkan. Ya. Ingat peristiwa ketika iblis menuduhkan sesuatu yang tidak benar tentang Ayub. Dalam Ayub pasal yang pertama, kalau kita membaca dari ayat 9 sampai kepada ayat 12. Ketika Tuhan berkata begini tentang Ayub. Ayub itu orang saleh. Ya. Ayub itu orang yang takut akan Tuhan. Sampai Tuhan berkata, tidak ada orang seperti Ayub. Ya. Ini Tuhan yang bersaksi tentang Ayub, tentang rohani Ayub. Ya. Lalu tampil iblis, menuduhkan, memfitnah. Wah, Tuhan, Ayub itu setia karena Tuhan masih memberkatinya. Ayub itu setia karena Tuhan masih memagari hartanya, menjaga hartanya. Kalau Ayub itu miskin, ya, hilang semua hartanya, Ayub itu akan mendurhaka.
akan berpaling dari Tuhan, menghujat Tuhan. Ya, karena masih Tuhan berkati, karena Ayub itu masih kaya, karena Ayub itu masih berkelimpahan, sehingga Ayub itu tetap setia. Tetapi kalau Tuhan mengambil semua hartanya, lihat saja Ayub itu akan mendurhaka. Ini tuduhan iblis. Ya, maka Tuhan berkata kepada iblis, "Iblis, kalau demikian, kuserahkan dia ke dalam tanganmu. Ya, tapi jangan ganggu soal nyawanya." Ayub 1 ayat 9. Demikian. Iya. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Ya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ya. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Tuhan, engkau yang buat pagar sekeliling dia terus. Dan rumahnya serta segala yang dimiliki. Rumahnya dengan segala yang dimilikinya engkau pagari terus. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Kau berkati terus. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Iya. Ya. Karena ini Tuhan, engkau masih pagari rumahnya, keluarganya, anak-anaknya, istrinya engkau masih pagari. Ya. Coba Tuhan tidak pagari. Kalau anak-anaknya sakit, istrinya sakit, belum tentu Ayub itu setia. Ya. Pasti berpaling meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan masih memberkati. Ya. Hartanya makin bertambah sehingga dia setia. Ya. Saudara yang terkasih, iblis selalu berusaha untuk mendakwa, menuduhkan, menuduh bahwasanya Ayub itu setia karena masih diberkati. Ya tentu tidak selamanya orang yang diberkati itu setia toh. Dan tidak selamanya juga orang yang kurang diberkati itu setia. Ya, tentu tergantung kepada kecintaannya kepada Tuhan. Orang yang diberkati pun belum tentu tetap setia. Kalaupun ada orang yang diberkati tetap setia, ya karena hatinya memang cinta Tuhan. Ya. Dan orang yang kurang diberkati juga belum tentu setia. Belum tentu mengandalkan Tuhan. Kalaupun mengandalkan Tuhan karena memang cinta Tuhan. Tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Tergantung kepada orang. Bagaimana hatinya, kecintaannya kepada Tuhan. Ada orang memang ketika dia susah, bertekun dalam Tuhan, setia. Baik dalam ibadah, dalam pelayanan, ya dalam segala hal. Baik dalam korban-korban, dalam mengembalikan milik Tuhan, mungkin setia. Tetapi setelah diberkati belum tentu. Ya, belum tentu. Dan sebaliknya, ya saudaraku, ada orang mungkin ya, ketika susah, ya, dia kurang setia karena keadaan. Tetapi setelah diberkati Tuhan, dia makin setia, makin diberkati Tuhan, makin setia. Ada yang begitu. Tergantung ya kepada orangnya, bagaimana hati kecintaannya kepada Tuhan. Tetapi iblis berusaha untuk menuduh, mendakwa. Ayub yang semakin diberkati, makin diberkati, makin diberkati, makin setia. Tetapi iblis menuduh Ayub setia karena diberkati Tuhan. Coba Tuhan ambil hartanya, coba Tuhan ambil kesehatannya, coba Tuhan kacaukan keluarganya, apakah dia tetap setia? Ya. Dia akan berpaling, dia akan menghujat Tuhan, kata iblis. Maka terus ayat 11. ya, Tetapi ulurkanlah tanganmu dan terus jamalah segala yang dipunyainya. ya, Ia pasti mengutuki engkau di hadapan Allah.
Iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, ambillah yang dia miliki. Jamar. Ya. Maka Ayub akan mengutuki engkau. Tuhan berkata, kalau demikian silakan. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, Ya. nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Terus? Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iya. Maka mulailah iblis mencobai. Setelah Tuhan memberikan izin untuk diuji. Sekarang iblis, kuserahkan di dalam tangan. Tetapi jangan coba-coba untuk menyentuh nyawanya. Apa yang dipunyainya, silakan. Engkau mengambilnya. Maka apa dipunyai oleh Ayub? Dia. Hartanya ludes. Termasuk juga kesehatannya mulai terganggu. Hanya nyawa tinggal. Memang istri Ayub mengutuki. Bahkan berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau mengikuti Allah? Sekarang kutukilah Allah dan matilah. Tetapi Ayub memberikan jawaban yang luar biasa. Apakah kita tetap bertekun ketika kita diberkati? Kita tidak siap menerima yang buruk dari Tuhan. Engkau seperti perempuan yang gila. Hanya suka dengan berkat. Kata Ayub. Ayub tidak bersalah dengan perkataan. Ya, ini kalau kita lanjutkan, saudara. Tetapi yang saya mau kutip bahwasanya iblis selalu menuduh, mendakwa, memfitnah, memperkatakan hal-hal yang tidak benar supaya seseorang itu menjadi lemah dan tawar hati, supaya seseorang itu kehilangan semangat, kehilangan gairah. Jadi kalau kepada kita pun diperhadapkan tuduhan-tuduhan, fitnah, dakwaan-dakwaan, sasarannya hanya satu. Bagaimana supaya kita tawar hati? Bagaimana supaya kita lemah? Melalui ini, iblis berusaha untuk melawan Yesus sebagai imam besar yang siang malam bersyafaat bagi kita supaya kita kuat, supaya kita tetap bergairah. Tetapi iblis dengan fitnah, dengan tuduhan, dengan dakwaan-dakwaannya membuat manusia itu lemah, membuat manusia itu tawar hati, kehilangan gairah untuk melangkah maju. Itu tujuannya. Ya, kalau yang pertama tadi mengadakan perlawanan kepada Yesus sebagai nabi, saudaraku, untuk memutarbalikkan kebenaran supaya manusia itu tidak berpegang pada kebenaran, tetapi justru berpegang kepada hal yang palsu, yang sesat. Ya, memperdaya manusia ya, keluar dari kebenaran sehingga manusia itu tersesat dan binasa. Tujuan iblis mengadakan perlawanan kepada Yesus yang adalah nabi yang selalu menyampaikan kebenaran-kebenaran untuk keselamatan manusia. Kalau yang kedua ini tadi, ya, sifat iblis itu memfitnah, menuduh, mendakwa, membuat manusia itu lemah. Maka kalau dalam suratan Yohanes, dalam suratan 1 Yohanes itu mencatat, kalau hati kita menuduh kita, ingat, ya, Tuhan lebih besar, ya, Tuhan lebih dahsyat, Tuhan lebih hebat, ya,
Dia pribadi pengantara yang bersyafaat bagi kita, yang selalu bergumul bagi kita supaya kita kuat, supaya kita bergairah. Sekalipun kepada kita diperhadapkan tuduhan, dakwaan, fitnahan, tetapi Tuhan kita lebih besar, lebih dahsyat, yang mampu memberikan kepada kita gairah. Haleluya. 1 Yohanes pasal 3. Demikian ayat 20. Iya. Sebab jika kita dituduh olehnya terus, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, ya, serta mengetahui segala sesuatu. Ya, Allah lebih besar dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Ya, kalau kita difitnah, kalau kita dituduhkan, kalau kita didakwa dengan hal-hal yang tidak benar, Allah itu besar. Ia bersyafaat, Yesus bersyafaat bagi kita supaya kita tetap kuat dan bersemangat dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Ular naga tua disebutkan iblis. Dalam bahasa Grekanya diabolos, artinya pemfitnah, penuduh, pendakwa, yang akan membuat manusia menjadi tawar hati, kehilangan gairah semangat rohani. Tapi ingat, Yesus adalah imam besar, sebagai pengantara, sebagai pendoa syafaat bagi kita di surga, di sebelah kanan Bapa, supaya kita tetap kuat dan bergairah di dalam Kristus Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ular naga tua itu juga tadi disebutkan sebagai Satan. Bahasa Indonesianya setan, tapi dalam bahasa Ibrani dia disebutkan Satan. Ya, sekali lagi dalam bahasa Indonesia dia disebutkan setan. Kalau dalam bahasa Ibrani dia disebutkan Satan. Arti Satan dalam bahasa Ibrani itu adalah perlawanan terhadap Allah, atau pelawan Allah, pemberontak terhadap Allah. Itu arti Satan. Ya, jadi kalau dikatakan Satan, setan kau katanya, itu artinya engkau pelawan Allah. Iblis kau, itu artinya engkau pemfitnah, engkau penuduh, engkau pendakwa. Ular kau katanya, engkau licik. Tanggap toh? Ya, hanya kadangkala kita kan sembarangan saja. Ya, iblis, setan, Satan, ya ular, ya simbolis roh-roh jahat. Ya. Saudara yang terkasih, itu memiliki pengertian. Kenapa dia disebutkan iblis? Itu ada artinya. Karena dia itu pemfitnah, ya, penuduh, pendakwa. Bukan pendakwah, beda. Pendakwa, penuduh, pemfitnah. Itu artinya iblis. Ya, jangan nanti kalau tanya apa artinya iblis? Setan. Apa arti setan? Iblis. Ya, iblis dan setan itu apa artinya? Roh jahat. Ya. Hanya kadangkala karena kita kurang pengertian, kita sama ratakan saja. Ya, dalam nama Yesus, tolak kau setan iblis. Apa arti setan? Pelawan Allah. Ya, pemberontak Allah. Itu arti setan. Dalam bahasa Ibrani disebutkan Satan, yang mengadakan perlawanan terhadap Allah. Jadi setan itu atau Satan itu mengajak manusia itu melawan Allah. Ya, supaya apa? Supaya manusia binasa. Ya, jadi setan itu mempengaruhi manusia supaya manusia itu melawan Allah. Ya. Ingat suratan Rasul Yudas. Yudas 1 dulu saya ikuti. Yudas pasal 1.
ayat yang ke-6 sampai kepada ayat 8 itu. Demikian. Iya. Ya, hidup dalam dosa itu sebagai bentuk perlawanan terhadap Allah. Ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas Ya. kekuasaan mereka. Ya, terus. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Terus. Dengan belenggu abadi di dalam dunia kegelapan. Ya. Sampai penghakiman pada hari besar. Ya, ini. Nah, dalam ayat 6 ini malaikat-malaikat ya, yang Tuhan berikan kedudukan, posisi dan juga pelayanan. Tetapi kan pelayanan malaikat itu kan ada batasan-batasannya. Sama seperti kita. Pelayanan kita pun kan ada batasannya. Ya, jangan melayani tanpa batas. Ya, saudaraku, tidak ada batasan. Tidak ada batasan artinya di situ melayani sesukanya. Ya, melayani menurut keinginannya, menurut kehendaknya. Melayani jalan terus, tapi dosa juga tetap ditekuni. Itu namanya tidak ada batasan. Ya. Malaikat-malaikat ini demikian. Dalam ayat 6 ini kan bicara tentang malaikat. Malaikat yang sudah diberikan posisi, kedudukan, pelayanan, tapi ada batasannya. Kalau melayani itu harus dalam kerendahan hati. Melayani itu harus dalam kesadaran kita ini adalah hamba, bukan tuan. Ya. Kita ini orang yang dipercayakan, bukan pemilik. Ya. Tetapi malaikat ini melanggar batasan-batasan itu. Ya. Melawan kepada Allah. Kan kalau melewati batas, kan ini kan perlawanan. Ya. Kau boleh di sini, ya, kau boleh duduk di sini, tapi nggak boleh lewat ini. Ya. Atau kau boleh kerjakan ini, kau boleh tanami ini wilayahmu ya, kau boleh tanami, tapi jangan lewat sini. Kalau lewat ini kan perlawanan. Ya toh? Iya. Jadi malaikat ini mengadakan perlawanan melewati batas. Sehingga dibuang Tuhan. Terus, ayat 7, kita lanjutkan dulu. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya. Iya, terus. Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Iya. Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak kuat. Iya, terus. Telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua. Iya. Maka diikuti contoh seperti Sodom Gomora. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa kenajisan percabulan. Yang melewati batas. Ya. Saya harap saudara dewasa dan berpikiran dewasa dan menanggapi secara rohani. Orang bisa melakukan hubungan seks dalam lingkup nikah rumah tangga suami istri, dan itu sah secara Alkitab, tidak dosa. Amin, amin. Tetapi lewat dari situ, keluar dari situ adalah dosa. Itu yang dicatat dalam ayat 7 ini. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Sodom Gomora, melewati batas yang sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah. Ya. Di luar nikah, bahkan laki-laki dengan laki-laki. Wah, ini lebih parah lagi. Ya. Lalu dilanjutkan kepada ayat 8. Yang diikuti di sini adalah orang-orang yang tadinya orang-orang percaya. Ya, ayat 8. Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga mencemarkan tubuh mereka terus. Dan menghina kekuasaan Allah. Iya, terus. Serta menghujat semua yang mulia. Iya, menghina Allah.
serta menghujat semua yang mulia di sorga. Melalui apa? Melalui perbuatan sikap hidup yang melewati batas kekudusan. Melewati batas-batas kekudusan. Ya. Nah, jadi kita perhatikan, setan atau Satan itu artinya perlawanan kepada Allah. Ya. Setan itu mengajak manusia, mempengaruhi manusia supaya mengadakan perlawanan dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sikap hidup, perbuatannya yang melewati batas. Ya, jadi ketika kita hidup di luar batas, yang dikatakan kudus itu kalau ada batasan, itu dikatakan kudus. Tapi kalau sudah melewati batas, itu sudah cemar. Perbuatan-perbuatan cemar adalah perbuatan-perbuatan perlawanan terhadap Allah. Saya kutip terjemahan firman Allah yang hidup dari ayat 6 tadi. Terjemahan firman Allah yang hidup. Saya kutip terlebih dahulu sebelum kita lihat nanti terjemahan sederhana. Dari ayat 6. Demikian. Ya. Saya juga ingin mengingatkan saudara, Ya. akan malaikat-malaikat yang dahulu bersih suci. Ya, malaikat-malaikat yang dulu bersih suci. Ya, dulu bersih suci. Sama seperti Lucifer dulu. Sebelum jatuh. Ya, terus. Tetapi kemudian dengan sadar memilih kehidupan yang penuh dengan dosa. Perhatikan. Tetapi kemudian dengan sadar. Ini persoalannya. Sadar. Artinya tahu itu salah, tetapi dilanggar. Tahu itu dosa, tetapi dilakukan. Ya. Itu yang namanya melewati batas. Kalau kita tidak tahu, lalu kita melakukan, itu namanya hilang. Lalu ketika kita sadar, kita insaf. Oh, ini ternyata salah. Ya. Lalu kita insaf. Kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dulu mungkin ketika kita tidak tahu, kita lakukan. Penyembah berhala. Ya, contohnya seperti, ya salah satu contoh kecil saja, ya, seperti suku kita Batak. Ya saudaraku, ya, yang kita tahu yang disembah itu hanya Tuhan. Tetapi ada istilahnya somba marhula-hula katanya. Ya, menyembah manusia. Ya, alana pasu-pasu dihula-hulai satonga. Hah? Satonga langit ya? Hah? Sebola langit ya, sebola langit. Sama lah, sebola satonga. Ah. Manang ihamu pe tahu sebola ya satonga. Ya. Nah, seingat saya begitu. Ya. Nampe partengke ni hula-hulai, ale pasu-pasuna. Nampe soya martamiang noni. Jala subote martamiang. Ale pasu-pasuna. Daku harus sedih pasu-pasui. Ya. Dulu karena kita tidak mengerti, tidak memahami, ya mungkin konsep itu kita terima. Tetapi setelah kita mengerti, loaki na zulu hapek, otonai ya na zulu hapek. Ya, setiap roh udah sedih buti. Ya, lumayan sebola langit na roha. Nah,
sebelum mengerti. Ya. Tetapi setelah kita mengerti, kita sadar kita ini berbalik. Ya. Tetapi perhatikan ayatnya yang ke-6 ini, dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu dikatakan dengan sadar. Kadang-kala seseorang itu sadar itu dosa, sadar yang dilakukannya itu salah, sadar yang diperkatakannya itu tidak benar, tetapi dilakukan. Itu namanya setan. Perlawanan terhadap Allah. Ya, supaya kita ngerti yang mana itu setan. Ya, jangan kalau saudara jalan, ya, bulu kudukmu merinding, setan. Bukan itu setan. Yang setan itu yang mengadakan perlawanan dengan Allah. Dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa, dia tahu itu tidak benar, tetapi dilakukan dalam kesadaran. Ya. Kalau saudara melakukan sesuatu yang salah di luar kesadaranmu, itu beda. Ya. Saudara mencuri, tetapi dalam kondisi saudara sedang bermimpi. Ya, aduh hamu songoni. Ya. Marnipi yang hutak kohon. Nah. Kupaton to sangge-sangge naik. Ya. Tapi dalam mimpi itu lain. Ya. Tetapi di dalam kesadaran. Sekali lagi dulu ayat 6. Saya juga ingin mengingatkan saudara akan malaikat-malaikat yang dahulu bersih. Ya, ini saya ingatkan saudara, kata Rasul Yudas ini, ya. Tetapi kemudian dengan sadar memilih kehidupan yang penuh dengan dosa. Ya, dengan sadar. Dulu suci, benar. Tapi sadar melakukan dosa. Ya. Dulu seorang pelayan, orang yang bertekun, orang yang saleh, orang yang beribadah. Tetapi akhirnya dengan sadar dia melakukan kesalahan dosa itu. Itu namanya setan. Melewati batas, mengadakan perlawanan dengan Allah. Terus, saudara kalau telah membelenggu mereka dalam penjara kegelapan terus, sampai hari ya, lalu dibelenggu Allah di jurang maut Hades sampai tiba hari penghakiman nanti untuk dihakimi. Terus, dan jangan lupa akan kota-kota Sodom dan Gomora, ya, serta kota-kota di sekitarnya, semuanya, yang semuanya penuh dengan segala macam hawa nafsu, terus, termasuk berahi laki-laki akan laki-laki yang lain. ya, terus, Kota-kota itu dimusnahkan api, ya, dan seterusnya menjadi peringatan bagi kita, ya, bahwa ada api kekal di neraka tempat orang-orang berdosa menjalani hukuman. ya. Ayat 7 ini mengingatkan kita. Dikutip contoh, ingat, kota Sodom Gomora tidak luput dari penghukuman. Tetapi kota Sodom Gomora itu dibakar dengan api dan belerang. Dan ini menggambarkan bagaimana hukuman yang akan ditimpakan atas manusia. Ya, yang juga melakukan dosa yang sama dengan sengaja dalam alam sadar. Melakukan dosa, kesalahan, perlawanan dengan Allah. Ada api yang kekal yang sudah menanti, yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Ayat 8. Walaupun demikian, Walaupun demikian terus. guru palsu
itu meneruskan kehidupan mereka yang asus. Iya, terus. Mencemarkan tubuh mereka. Terus. Dan mencemoohkan para penguasa di atas. Iya, mencemoohkan penguasa di atas mereka terus. Bahkan mengejek yang mulia-mulia. Ya, mengejek, menghina. Iya. Kalau kita melihat nanti pada ayat berikutnya, saudaraku, bahkan dengan kata-kata nista, dengan kata-kata hujat, dengan kata-kata kutuk. Ya, jadi baik dengan perbuatan maupun juga dengan kata-katanya sebagai bentuk perlawanan terhadap Allah. Saya kutip dalam terjemahan sederhana. Terjemahan sederhana. Saya rindu kita betul-betul mengerti, memahami ini. Iya. Supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan setan ataupun satan dalam bahasa Ibrani itu. Dari ayat 6. Dan ingatlah malaikat-malaikat yang sudah Tuhan turunkan dari jabatan tinggi mereka. Iya, diturunkan dari jabatan yang tinggi. Dari posisi yang tinggi yang ada di hadapan hadirat Allah. Kenapa demikian? Terus. Itu karena mereka meninggalkan tempat tugas mereka. Itu karena mereka meninggalkan tempat tugas mereka. Ya, maka kalau sudah diberikan tempatnya, tugasnya, jangan ditinggalkan. Nanti berubah jadi kalau sudah Tuhan tentukan tempatnya, jangan ditinggalkan. Kalau Tuhan sudah tentukan tugasnya, jangan ditinggalkan. Supaya tidak berubah menjadi saudara segar ya? Saudaraku, saya seringkali menyampaikan bahwasanya sepertiga malaikat dari sorga itu sudah gugur, diseret oleh Lucifer. Jadi yang tinggal di sana itu 2/3, ya, dikepalai oleh Gabriel dan Mikael untuk menggantikan posisi yang hilang. Maka Tuhan persiapkan manusia. Diciptakanlah manusia. Ya. Tetapi sebelum manusia ke sana, dalam posisi itu, manusia ditempatkan di bumi. Apa tujuannya? Untuk diuji. Apakah manusia itu berhasil lulus dari ujian-ujian yang gagal dihadapi oleh Lucifer bersama dengan malaikat-malaikat yang gugur itu, atau manusia itu berhasil? Itu sebabnya manusia itu ditempatkan di bumi ini untuk diuji. Ternyata manusia ditempatkan di Taman Eden pun gagal. Ya. Tetapi walaupun demikian, rencana Tuhan tidak pernah berhenti. Ya. Maka manusia itu terus diuji sampai kepada batas akhir. Oleh sebab itu di bumi ini pun manusia Tuhan beri kedudukan. Apa kedudukannya? Sebagai anak-anak Allah. Iya toh? Iya. Kita diberikan posisi sebagai anak-anak Allah. Ya. Kedudukan kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak yang harus taat. Secara khusus kepada Kristus Yesus yang kita sebutkan sebagai Raja, yang harus ditaati. Ya. Tetapi setan berusaha mempengaruhi manusia supaya manusia itu tidak taat, tetapi sebaliknya mengadakan perlawanan, keluar dari
dari batas. Maka Tuhan memberikan ketetapan. Ini ketetapannya, engkau harus hidup dalam kekudusan. Ini batasannya. Jangan keluar dari batasan. Ketika manusia itu keluar dari batasan, manusia sedang mengadakan perlawanan dengan Allah. Tuhan sudah menetapkan kita, termasuk saudara ditetapkan di mana saudara tergembala, di mana saudara dilahirkan, di mana saudara bertumbuh, di mana saudara digembalakan untuk dipelihara Tuhan. Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah menetapkan di mana kita melayani. Tuhan sudah tetapkan, sama seperti malaikat-malaikat itu. Tetapi ketika manusia yang sudah mendapat ketetapan Allah keluar dari batasan itu, tanpa disadari manusia sedang mengadakan perlawanan dengan Allah. Itu yang disebut dengan setan, yang dalam bahasa Ibrani disebutkan Satan, pelawan Allah. Saudara lihat, mulai dari sejak semula, bagaimana pengaruh iblis kepada manusia untuk selalu mengadakan perlawanan. Baik Kain, baik manusia pada zamanmu, baik keturunannya kembali, Nimrod dan seterusnya, selalu mengadakan perlawanan. Bukan hanya orang-orang di luar Tuhan, tidak. Lihat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan di padang gurun, yang juga menggambarkan perjalanan gereja. Di bawah kepemimpinan Tuhan, melalui tiang awan, tiang api, di mana Tuhan juga memakai sistem penggembalaan dan mengangkat Musa sebagai gembala mereka. Lihat bagaimana Datan, Korah, dan Abiram bersama dengan pemimpin kenamaan 250 perlawanan. Harun dan Miriam pun sempat, kalau tidak segera bertobat, binasa. Ya. Jadi iblis itu, setan itu selalu berusaha untuk mempengaruhi manusia supaya manusia itu mengadakan perlawanan dengan Allah, supaya tidak taat kepada Kristus yang adalah Raja. Nah, kita kembali kepada Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12, perhatikan dalam ayat yang ke-7 tadi, saya minta dibacakan sekali lagi, ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Terus. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Mikael dibantu dengan malaikat-malaikatnya, sedangkan naga ini pun, atau iblis atau Satan atau ular naga tua ini juga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi juga saudaraku mempengaruhi untuk mengadakan perlawanan. Ini peperangan. Ya. Jadi ketika ular naga tua ini tidak ada mendapat sasarannya, anak yang dilahirkan, bahkan perempuan yang melahirkan itu juga tidak dapat direbutnya. Saudara bayangkan naik ke sorga, membawa malaikat-malaikatnya untuk mengadakan perlawanan. Saya mau sampaikan, perlawanan ini, peperangan ini bukan yang pertama kali, tidak. Iblis, ular naga tua ini atau Satan ini sudah berulang-ulang mengadakan perlawanan dan peperangan dengan Mikael. Kitab Yudas juga mencatat, Yudas 1 ayatnya yang ke-9, wah ini pernah berhadapan dengan Mikael. Mengenai apa? Mengenai mayat yang Musa. Ayat 9.
Tetapi penghulu malaikat Mikael ya ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Ya, hanya Mikael di sini belum diizinkan Tuhan untuk menghukum. Mikael hanya berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau karena belum waktunya. Ya. Jadi iblis ini menuntut bertengkar dengan Mikael. Ya. Mana mayatnya Musa? Di mana dikuburkan? Mana kuburan Musa? Saudara bayangkan. Karena kuburan Musa itu tidak ada yang tahu. Kitab Ulangan 34. Coba, Ulangan 34 ya. Ulangan 34 ayat 5, 6 dan 7 mencatat ketika Musa mati, ia langsung dikuburkan. Ya, oleh Allah. Ya, apakah melalui malaikat? Dan kuburannya tidak ada yang tahu. Iblis pun tidak tahu. Maka itu diperdebatkan. Coba ayat 5 ya. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu Terus ya di tanah Moab terus sesuai dengan firman Allah terus. Lalu dikuburkannya di suatu lembah di tanah Moab terus. Ya. Tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Nah, ini dipersoalkan iblis. Di mana kuburannya? Coba kasih tunjuk. Kalau Musa itu betul-betul mati, di mana kuburannya, di mana mayatnya? Bertengkar soal kuburan. Iya. Setan berusaha mau membuat kuburan Musa itu menjadi keramat, supaya bangsa Israel berusaha mengunjunginya, menyembahnya, menyanjungnya. Membuatnya menjadi sesuatu tempat yang keramat. Ya, untuk dipuja, untuk disembah. Ya, ini sasarannya. Ya, karena bagi orang Israel Musa itu satu tokoh yang sangat luar biasa. Dengan kuasa mujizat-mujizat yang luar biasa yang dilakukan mulai dari Mesir sampai perjalanan di padang gurun. Ya. Bahkan sampai sekarang ini pun ada banyak itu kuburan-kuburan yang dijadikan seperti keramat. Ya. Tempat-tempat pemujaan ya, dianggap sakti. Ya. Saudara yang terkasih, ini sasaran iblis. Maka sampai itu dipertengkarkan, diperdebatkan kepada Mikael. Tapi Mikael hanya berkata, kiranya Tuhan menghardiki. Saudaraku, pada zaman Daniel juga demikian. Ketika Daniel berusaha untuk mengerti firman, iblis menghalangi. Sampai turun Mikael, lalu mengadakan peperangan supaya Daniel bisa mengerti tentang penglihatan yang dia lihat. Maka kalau saudara ingin mengerti tentang kebenaran, iblis lalu berusaha menghalangi. Nah, ibarat mahita modok-kodok. Ya, yang dibuatlah ada yang mengganggu, yang dibuatlah bising, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya manusia itu terganggu dan tidak mengerti kebenaran? Itu sasarannya. Daniel pasal 10 saya kutip. Daniel pasal 10 ayat 13 ya. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ya. Tetapi kemudian Mikael salah seorang dari pemimpin terkemuka datang menolong aku terus. Iya, raja-raja orang Persia ini menggambarkan iblis yang menghalangi. Jadi ketika Daniel mendapat penglihatan dari Allah, Daniel tidak mengerti. Lalu Daniel berdoa,
bahkan sampai puasa 21 hari atau sama dengan 3 minggu. Puasa untuk mengerti. Ya, apa yang dia lihat itu. Tetapi saudara tahu, iblis selalu berusaha untuk menghalangi. Bagaimana supaya tidak mengerti tentang kebenaran. Maka pada waktu itulah turunlah Mikael berperang melawan iblis. Lalu Gabriel menyampaikan pengertian itu kepada Daniel. Ini pengertiannya. Ini yang kamu lihat. Ya, Tuhan mengasihimu. Tuhan mendengarkan doamu, pergumulanmu, karena engkau berusaha untuk mengerti. Lalu Tuhan berikan pengertian. Maka ketika kita ingin mengerti, setan berusaha menghalangi. Ya, walaupun kita sudah punya kerinduan, ada usaha, setan selalu berusaha menghalangi. Paling parahnya kalau manusia kan tidak punya keinginan untuk mengerti. Ya. Kita punya usaha saja setan halangi loh. Ingat 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang keempat mencatat, kalau Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup untuk orang yang akan binasa. Kenapa tertutup? Karena ilah zaman ini, roh-roh dunia telah membutakan. Itu kan ayat 4 kan? Ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Iya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, Iya. yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman Yang ini. pikirannya telah dibutakan oleh ilah atau Allah zaman ini. Siapa itu? Iblis. Supaya terus, Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, iya, yang adalah gambaran iya, Allah. sehingga tidak melihat kemuliaan Injil itu, cahaya Injil itu, yang Kristus adalah kemuliaan. Jadi iblis selalu berusaha untuk menghalangi. Maka ketika Daniel bergumul, bersyafaat, bahkan berpuasa sampai 3 minggu untuk mengerti, Mikael itu berperang dengan iblis. Dan hal yang sama, saudaraku, ya, hal yang sama juga pada zaman akhir ini. Ya, iblis akan berusaha menghalangi. Bagaimana supaya orang Israel itu tidak selamat? Bagaimana supaya orang Israel itu tidak percaya? Pasal 12 ayat 1. Daniel pasal 12 ayat 1. Maka dikatakan Mikael mendampingi ya bangsamu, katanya. Itu pada hari-hari ya memasuki zaman antikristus. Ayat 1. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael pemimpin besar itu. Nah, Mikael pemimpin besar itu akan muncul. Nah ini, ya saudaraku. Nah, sebelum ya, antikristus berkuasa, terus Yang akan mendampingi anak-anak bangsa. yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, ya. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Akan ada waktu kesesakan besar. Ini kan bicara tentang zaman antikristus. Ya. Tetapi sebelum itu, Mikael akan mendampingi anak-anak bangsamu Israel. Ya, terus. Seperti yang belum pernah terjadi. Ya, aniaya yang besar. Bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Terus, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. bangsamu akan terluput terus. Barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Bangsamu Israel akan diluputkan, diselamatkan. 144.000 sebagai buah sulung yang akan ditebus, yang akan diselamatkan. Sebelum kekuasaan antikristus sepenuhnya
Maka untuk keselamatan bangsa Israel itu nanti akan didampingi oleh Mikael. Itu yang kita baca tadi dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu. Ya, jadi muncul, ya, saudaraku, peperangan. Ya, muncul peperangan. Tetapi dikatakan dalam ayatnya yang ke-8 ya. Kembali kepada Wahyu 12 ayat 8. Wahyu 12 ayat 8. Tetapi mereka atau iblis tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dengan kata lain, iblis itu dikalahkan oleh Mikael bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ya toh? Iblis dikalahkan. Perhatikan saudaraku. Karena iblis sudah dikalahkan, iblis tidak dapat masuk ke sorga. Iblis takluk kepada Mikael. Bahkan Mikael mendampingi anak-anak bangsamu, katanya tadi, menuju kepada Israel, umat Allah, supaya beroleh keselamatan. Maka strategi yang akan dipakai oleh iblis nanti Wahyu pasal 13. Ya, ia akan merasuk antikristus. Siapa antikristus? Manusia. Tetapi manusia yang seutuhnya dikuasai oleh iblis. Ya, maka iblis itu memberikan kuasa kepada antikristus. Ya, mari saya ikuti sebentar. Wahyu pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 4. Demikian. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Terus. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Ya, terus. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya, terus. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama khusus. Ya, ini antikristus. Ya, nanti kita lihat kelanjutannya. Terus. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Iya, terus. Dan kakinya seperti kaki beruang. Iya. Dan mulutnya seperti mulut singa. Iya, terus. Dan naga itu memberikan kepadanya Kekuatannya, terus. Tahtanya. Dan kekuasaannya besar. Diberi seutuhnya. Jadi antikristus itu adalah manusia yang seutuhnya, ya, yang sepenuhnya dikuasai oleh iblis. Ya, ini nanti strateginya. Maka dia begitu turun dengan geramnya yang dahsyat, karena dia tahu waktunya sudah singkat. Maka dia mengadakan penyiksaan, penganiayaan, saudaraku, penderitaan yang begitu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Itu nanti strategi berikutnya dari iblis. Oleh sebab itu kita perlu mengerti kenapa dia disebutkan ular naga tua. Jangan sampai kita tertipu, jangan sampai kita terperdaya. Minta hikmat dari Tuhan untuk mengerti, mengenal kebenaran. Amin. Jadi disebutkan iblis karena dia pemfitnah, penuduh, pendakwa, yang membuat manusia itu lemah, tawar hati, kehilangan semangat. Apapun yang engkau alami dalam hidupmu, apapun yang engkau hadapi, apapun yang diperhadapkan kepadamu, jangan tawar hati, jangan lemah. Sekalipun mungkin dituduhkan hal yang tidak benar, tetap bersemangat dalam Tuhan. Kristus lebih besar dalam diri kita. Amin. Yang ketiga, Satan ataupun setan yang mengadakan perlawanan dengan Allah, mempengaruhi, mengajak manusia untuk melawan Allah lewat sikap hidup, perbuatan, karakter yang buruk, bahkan dengan kata-kata. Saudara yang terkasih, kita perlu mengerti strategi daripada iblis. Kitab Efesus mengingatkan kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Haleluya. Sekali lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tapi mari kita buka hati kita terhadap dia, Kristus yang adalah Nabi, yang selalu menyampaikan kebenaran untuk keselamatan kita. Dia adalah imam besar yang selalu berdoa syafaat untuk kita, untuk keselamatan kita. Dia juga adalah raja yang harus kita taati,
yang kepadanya kita harus tunduk sepenuhnya. Tuhan memberkati. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Haleluya, haleluya.